Shalom saudara. Coba bilang kiri kananmu, Hak Shavuot Hameach. Sekali lagi bilang, Hak Shavuot Hameach. Artinya selamat hari raya Shavuot. Harus gembira namanya hari raya itu. Katakan selamat hari raya Shavuot. Kalau gereja merayakan Pentakosta itu kapan ya? Waktu itu bulan Jun kalau nggak salah. Ya, Mei. Pokoknya gereja telah merayakan Pentakosta gitu ya. Tapi hari ini adalah the celebrate, sebenarnya bukan hari ini, tapi tanggal 11 Juni kemarin adalah Shavuot. Katanya Shavuot. Orang Israel merayakan yang mereka sebut Pentecost. Pentecost bagi orang gereja, bagi orang Kristen, Holy Spirit coming. Betul ya? Roh Kudus diturunkan sebagai pribadi Allah yang ketiga. Kok nggak ada? Ini tenang aja, ini nggak ngajar kok hari ini saya. Amin. Kita cuman sharing apa yang Tuhan kasih dalam hati saya. So, dengar baik-baik, Pentakosta bagi gereja adalah hari ke-50. Karena di hari ke-50 Holy Spirit is sent to the church. Tapi bagi orang Kristen, Pentecost atau Pentakosta adalah hari ke-50, di mana di hari ke-50 mereka menuai. Dan hari raya penuaian mereka disebut Shavuot. Coba bilang Shavuot. Jadi hari ini kita double Pentecost. Kita telah merayakan pencurahan Roh Kudus saat Pentakosta kemarin. Tapi today kita merayakan daripada penuaian jiwa-jiwa yang akan dilakukan kita oleh karena the power of the Holy Ghost. Say wow. So there is two things. Bilang double Pentecost. Pentakosta yang lalu kita merayakan pencurahan outpouring of the Holy Spirit. Amin. Tapi the Pentecost atau Shavuot, hari ini kita merayakan by the power of Holy Spirit we can receive the mega harvest. You not hear my word. Kita hari ini sedang merayakan karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kita akan membawa jiwa-jiwa kembali kepada kerajaan terang. Yang setuju katakan amin. Judul Shavuot 5784 atau Veidalet ini saya namain The New Road of Divine Supply. Saya The New Road of Divine Supply. Saudara, dari mana dasar ayat bahwa kita Tuhan minta dan Tuhan ajak, bahkan Tuhan suruh untuk merayakan hari raya Israel? Mana the basic of the verse? Mana ayat Alkitabnya? Buka di dalam Imamat 23 ayat 4 sampai 6. Imamat 23 ayat 4 sampai 6. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang ngomong Tuhan melalui Musa. Kalau Tuhan bilang ini my time is tetap, kalau ini adalah waktunya yang tetap, berarti waktu ini gak berubah. Hey, God never break his covenant. He's a covenant God. Satu-satunya kepercayaan yang menulis awal daripada kitabnya The Covenant, The Testament, itu Kristen. Kenapa? Karena kita harus tahu our God is covenantal God. Allah kita, Allah yang ada, yang membuat perjanjian dan dia tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Kata Tuhan bisa melakukan segala hal. Hanya 2 hal yang dia gak bisa lakukan. 1, dia gak bisa gagal. 2, dia gak bisa berdusta. God can do anything, but only 2 he cannot do.
He cannot to lie and he cannot to fail. Dan itu Allah yang kamu sembah. Sehingga ketika Allah berjanji sama Dokter Dedi, apapun yang terjadi atas hidupmu, itu gak mengubah perjanjian. He stay faithful, even I'm faithful. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, walaupun saya berkhianat sama dia. Oh, you not hear my word. Anda percaya gak sih yang saya ngomong? Is the covenantal God. Dia Allah yang ada dalam perjanjian. Kalau ada perjanjian lama sama perjanjian baru, Tuhan gak pernah batalkan yang lama. Tuhan genapi yang lama dan dia tambahkan kepada yang baru. Dia perluas dimensinya di perjanjian baru. Perjanjian lama tidak pernah dibatalkan karena dia gak pernah membatalkan janjinya. Perjanjian lama hanya dia genapi supaya lewat penggenapannya dia bisa menambahkan dimensi-dimensi dan itu disebut perjanjian baru. Saya gak mau bahas itu. Tapi yang saya mau bahas, Tuhan telah berjanji bahwa dia telah memilih satu hari, beberapa hari yang dimana hari itu disebut perayaan yang kudus. Bahasa Inggrisnya adalah these are the appointed times of the Lord, holy convocations, which you shall proclaim at the times appointed for them. Tuhan memilih satu hari yang disebut dengan holy convocation, pertemuan yang kudus. Hey, dengar baik-baik, orang Kristen gak boleh percaya ada hari sial. Ih, gak dengar. Gak tahu kalau kalian senang kalau dibilang hari Munaas. Iya, hari naas. The believer, orang percaya gak percaya hari ini hari naas. Orang believer gak percaya hari ini hari yang siang. Gak ada lagi hari yang Tuhan ciptakan untuk kamu nangis. Wow. All the days God created for you be happy and be rejoice. Coba bilang rejoice. Gak ada pas kita bangun-bangun terlambat langsung bilang hari yang sial. Yang membuat hari itu sial bukan Tuhan. You declare it, you choose it. Karena yang saya tahu Tuhan tulis all the days I am created for you rejoice and be glad. Bilang be glad. Nggak ada hari ini yang punya dagangan setia. Ya, but it's true. Saudara, semua hari beruntung, semua hari diberkati, semua hari berbahagia. Tetapi dalam satu tahun Tuhan memilih 7 hari untuk dia membuat perayaan. Artinya semua hari bagus, tapi Tuhan memilih hari yang disebut dengan special day. Hari yang spesial. Makanya disebut appointed. Say appointed. Hari yang ditetapkan. Yang saya mau create di pikiran kamu, all the day is good. Katakan semua hari baik. Tapi ada beberapa hari yang Allah tetapkan menjadi hari yang spesial. Katakan hari yang spesial. Jadi cuma ada 2 hari di orang Kristen. Kamu hidup di hari yang baik, dan satu kali dari hari-hari yang baik itu kamu akan ketemu hari yang spesial. Apa bedanya baik dan spesial, dok? Baik is relatif, spesial nggak relatif. Baik is relatif, spesial more relatif. Suami-suami coba lihat istrimu. Kenapa kamu memilih wanita itu sebagai istrimu? Apa karena dia yang tercantik? Apa karena dia wanita tercantik yang pernah kau temui? Maka Farah semua menjawab, oh tidak. Apakah dia wanita yang paling kalem yang kau temuin? Tentu tidak. Apa dia wanita yang tidak pernah marah? Tidak pernah ngambek? Tentu tidak. Tapi apa yang membuat kamu memilih wanita ini bukan wanita lain? Dan laki-laki itu akan menjawab, suamimu akan menjawab, karena dia
yang terspesial di antara wanita yang lain. Arti yang terspesial apa sih? Mungkin dia nggak tercantik, mungkin dia yang nggak terbaik, mungkin dia nggak yang terasik, tapi dia yang paling berbeda di antara wanita-wanita yang pernah aku temui. Arti kata spesial adalah she is most different woman that I ever met. Dia adalah wanita yang paling berbeda yang pernah aku temui dari wanita-wanita lain. Itu yang membuat dia spesial. Hah? You get something gak? You get something gak? Yang membuat setiap feast, yang membuat setiap perayaan yang Tuhan jadikan adalah spesial. Karena di hari itu Tuhan membuat sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Kok gak ada? Dan apa yang berbeda di sebuah hari raya dengan hari-hari yang lainnya? Ada dua hal yang membuat hari itu berbeda. The first, seperti yang tadi dikatakan di ayat ini, God visit His people. Halo, Tuhan mengunjungi umatnya. Kan Tuhan tuh omnipresence. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada dalam bersama kita. Siapa yang percaya itu? Even you asleep, waktu kamu tidur, terbangun, berjalan, duduk, makan, minum, di mobil, di mall, di kendaraan, di pekerjaan, He is be with you. Siapa yang percaya itu? If you are, kalau kamu percaya, why you must afraid? Jika Allah ada di pihakmu, siapa yang jadi lawanmu? Banyak, tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Oh, ada yang ngomong Allah di pihak kita, kita nggak punya lawan, itu orang bohong. Semakin kamu dekat sama Tuhan, semakin setan lawan kamu pasti itu. Kalau kamu dekat Tuhan, setan nggak melawan kamu, itu setan pada idiot semua. Down syndrome ghost namanya. It's true. Tapi gini, semakin kamu dekat sama Tuhan, lawan kamu semakin banyak, tapi tidak ada satu pun yang bisa ngalahin kamu. Nggak seru dong kalau film kagak ada lawannya. Ya nanti jadi Nickelodeon. Film laga kan yang seru kan ada lawannya. Semakin kuat lawannya, semakin tegang kita. Tapi ujung-ujungnya kita tahu, kita akan menang. Kok nggak ada amin sih? Ini nggak pada semangat semua nih Syafwan. Jadi apa yang berbeda? Apa arti kata Tuhan mengunjungi umatnya? Setiap hari kan Tuhan bersama saya. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, God is be with you. Tuhan bersama kamu. Tapi gak setiap saat dia memanifestasikan diri. Halo? Kehadiran Tuhan setiap waktu sama kamu. Tapi ada waktu-waktu dia memanifestasikan dirinya, dia hadir. Setiap saat dia bersama Musa. Tapi gak setiap saat dia memanifestasikan laut yang terbelah. Setiap saat dia bersama Elijah. Tapi gak setiap saat dia memanifestasikan api turun dari langit. Hai. Setiap saat dia bersama Petrus. Tapi gak setiap saat bayangan Petrus menyembuhkan yang sakit. Setiap saat Tuhan bersama kamu. But today He will want to manifest Himself to you. Di hari ini dia bukan hanya hadir, dia akan memanifestasikan kehadirannya dalam hidupmu. Setiap hari dia hadir sebagai Jehovah Jireh. Setiap hari dia hadir sebagai Jehovah Rafa. Setiap hari dia hadir sebagai Yahweh Zebaot. Tapi hari ini dia bukan hanya hadir sebagai Jehovah Jireh, tapi di hari ini dia akan memanifestasikan dirinya dengan cara dia benar-benar menyediakan apa yang kamu perlukan. Setiap hari kamu kenal dia as the healer. Tapi today He will manifest Himself and heal you. Tante Juni gak cuma tahu dia penyembuh.
But today, kamu kan cuma tahu dia penyembuh, tapi kamu akan mengalami kesembuhan dari dia. Because today is the day of visitation. Hari ini saudara adalah hari kunjungan ilahi. Dia bukan hanya hadir, tapi dia memanifestasikan hadiratnya. Lanjut gak nih? Yang kedua, apa yang membuat hari ini berbeda? Bukan hanya perayaan. Dengar baik-baik, bukan hanya perayaan, tapi ini peringatan. Bahasa Inggrisnya gini, the celebration that God made not only party, but this is the momentum. Kalau Tuhan mengadakan sebuah perayaan, itu bukan hanya sebuah pesta, tapi sebuah peringatan. Apa pentingnya peringatan? Dengar baik-baik, di setiap peringatan ada sebuah pesan. Dan kalau kamu menangkap pesan dari setiap peringatan, kamu akan dituntun untuk berjalan dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari pengharapan kepada pengharapan. Hidup orang Kristen tuh gak begini. Saya kaya, nanti miskin, kaya lagi, miskin lagi. I don't believe it. Hidup orang Kristen begini. Not gini. Hidup orang Kristen gak begini. Kalaupun kita siklus, kita bukan siklus yang sama. Kita kaya, kian lama kian kaya. Kita amat sangat kaya untuk memperkaya orang-orang lain yang susah. Nggak ada, nanti kita sehat, sakit, mati. Sedih amat tuh film. Gitu nggak Pak? Sakit. Hidup orang Kristen gimana Pak? Sehat, kian lama kian sehat, dan semakin amat sangat sehat. Untuk apa? Untuk menuntaskan destiny kita. Halo? Jadi nggak begini. Hidup orang Kristen begini. Kita semakin naik dan tidak turun. Kita kepala bukan ekor. Kita selalu menjadi yang pertama bukan yang terakhir. Amin. Cara Tuhan menuntun kita supaya kita always up and not down, head and not the tail. Gimana caranya? Di setiap hari raya dia mengingatkan kita akan pesan-pesannya. Dan pesan-pesannya yang develop a way to walk step by step in the perfection of Jesus Christ. Kenapa saudara tidak berhenti melayani Tuhan? Kenapa saya nggak berhenti untuk stop memberitakan firman Tuhan? Karena gini saudara, ketika saya memberitakan firman Tuhan, itu bukan hanya untuk saudara, itu juga untuk saya. Dan setiap firman Tuhan itu saya dengar, there is fire in my bones. Jantung saya kembali berdetak. Harapan saya kembali menyala. Because the word of God is breathing in my heart. Is whispering in my ears. Hari ini saudara, di peringatan Syafuot ada pesan-pesannya yang membuat jantungmu kembali berdetak. Yang membuat impianmu kembali berdetak. Yang membuat harapanmu kembali berdetak. Apa pesan-pesan dari peringatan Syafuot ini? Pertama adalah Syafuot itu anniversary dari turunnya Torah kepada bangsa Israel. Di mana ketika Torah turun, sebenarnya Allah sedang memproklamirkan bahwa Israel bukan hanya keturunan Abraham atau hanya keluarga Yakub. Tetapi ketika Torah turun, Israel berubah dari keluarga Yakub menjadi bangsa yang kudus yang dikhususkan oleh Allah. Dengar baik-baik. Waktu Israel itu sebenarnya siapa sih? Cucu daripada Ishak, Abraham, anak Yakub. Yakub punya anak berapa? 12 yang menjadi kepala suku. Akhirnya mereka hidup di Mesir. Sebagai siapa? Sebagai sebuah bangsa
Atau as a family doang? Family lah. Dia hidup sebagai family. Akhirnya keluarga itu bertambah banyak, beranak cucu. Selama 400 tahun keluarga itu diperbudak. Dan saat dia dibebaskan oleh Tuhan, 10 tulah terjadi. Dia menyeberang daripada Laut Merah. Dia masih keluarga Yakub. Ya dong, karena segala sesuatu gak ada aturan. Segala sesuatu masih kekeluargaan. Halo? Tapi tiba-tiba keluarga Yakub yang begitu saja dipilih Allah saat Syafuot. Ketika Tuhan menurunkan Torahnya, Tuhan sedang mendeklarasikan, Yakov, Israel, you are not only the son of Jacob, but you are my holy nation. From the ordinary family, God changed it, become the extraordinary nation. Syafuot adalah hari raya di mana Tuhan mengingatkan ada satu keluarga biasa yang aku ubah dalam waktu 1 hari menjadi bangsa yang luar biasa. Because ketika Tuhan memilih Israel, saat itu lewat Torah, Israel become prototype. Hari ini saya gak peduli seberapa ordinary-nya kamu. Hari ini saya gak peduli seberapa ordinary-nya kamu. Tapi ketika kamu Syafuot, ketika kamu hari ini menerima firman ini, Tuhan aku ngomong gini, from the ordinary man, I can change you, become the extraordinary. Mulai hari ini firman dan rohku akan membuat dari kamu orang biasa-biasa aja. Aku akan pilih kamu, khususkan kamu menjadi prototype atas bangsa-bangsa. And you will become extraordinary. Bilang kiri kanan, you are not ordinary again. You are extraordinary. Hari ini kita punya beberapa dokter yang hadir di tempat kita hari ini. Ada Dokter Yanto, Dokter Riko, Dokter Dedi, Dokter Lydia. All doctor not become the ordinary doctor. Akan ada film Netflix judul baru nanti, Extraordinary Doctor. Gampang sekarang mau buat film Netflix kok. Yuk lihat Instagram, ada itu filternya. Jadi tuh 4 dokter begini, bawahnya Extraordinary Doctor. Why? Karena di Syafuot, ordinary family, God changed in a day, become the extraordinary nation. Sama seperti hidupmu, keluargamu yang biasa-biasa aja akan dipilih Allah, akan dikhususkan Allah menjadi keluarga yang lu istimewa dan luar biasa untuk menjadi apa? Prototype. Lewat hidup keluargamu, orang bisa melihat Kristus. Lewat value dan foundation keluargamu, orang bisa lihat Kristus. Dengar baik-baik. Gak peduli seberapa kelam masa lalumu, gak peduli seberapa gelap masa lalumu, God can change the ordinary past, become the extraordinary future. Masa lalu yang biasa-biasa aja, Tuhan akan jadikan masa depan yang luar biasa. Do you have extraordinary faith? Nggak tahu loh saudara, saya dari tadi pagi there is fire in my bones to say we are extraordinary. Saya mau ngomong juga ada extraordinary portion yang Tuhan mau kasih ke kamu. Say wow. Tapi bukan cuma itu. Ya, bukan cuma itu saudara. Di Syafuot Tuhan memperingatkan kita. Kalau Pesah di Nisan, Paskah adalah hari raya di mana darah anak domba membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi Syafuot adalah hari di mana Allah menurunkan firman dan pewahyuannya supaya Mesir bisa keluar dari pola hidup serta paradigma orang Israel. You know, get something. Sekian bulan lalu kita merayakan Paskah. Nisan Aviv, kita merayakan Passover, katakan Pesah.
Itu hari di mana darah anak domba membuat orang Israel keluar dari Mesir. Tapi ternyata Mesir belum keluar dari Israel. Tahu dari mana? Ketika ada padang gurun sedikit dia nangis. Bawang pre. Coba. Orang udah dibebasin dari perbudakan. Masih keingetnya coba, yang keinget tuh yang enak coba. Cewek Mesir anu cantik. Yang diinget malah apa? Bawang bombay. Gak usah di Mesir. Di India juga banyak. You get something gak? Artinya walaupun Israel sudah bebas dari perbudakan, mental budaknya masih ada. Nama Israel artinya the Prince of God. Israel itu artinya the Prince. Pangeran. Putra mahkota Allah. A little kings. Tapi 400 tahun perbudakan membuat si pangeran ini punyanya mental budak. Tanya mental budak itu apa? Mengemis aku malu, mencangkul aku gak kuat. Dengar ya, mengemis aku malu, mencangkul aku gak kuat. Akhirnya jadi kayak budak lah. Orang Israel sudah keluar dari perbudakan, tapi perbudakan belum keluar dari dia. Makanya darah Yesus membebaskan kau keluar dari perbudakan dosa. Tapi hanya firman-Nya yang bisa membebaskan perbudakan dosa dari hidup kau. Darah anak domba membebaskan Israel dari Mesir. Tapi Torah diturunkan supaya Mesir bisa keluar. Supaya slavery mentality can get out from your paradigm. This is the important things. You must live. Kamu harus hidup as a champion. As a fighter. Not the victim. Kata not the victim. Kamu bukan lagi korban, tapi kamu ini pemenang. Dan kamu harus root it out. Kamu harus keluarin itu semua. Lewat bagaimana? Brainwash by the word of God. Katakan brainwash. Bilang kiri kanan, I must brainwash my mind through the revelation. Amen. Supaya kamu gak jadi mental budak. Mental budak tadi apa? Mencangkul aku gak kuat, mengemis aku malu. Tapi hari ini kamu mental pemenang. You are victors. You are more than conqueror. Kenapa? Karena kamu akan di brainwash by the revelation. You will be brainwashed by the word of God. Udah cukup belum? Poin 3. Allah menurunkan Torah di mana? Tuhan menurunkan Torah di mana? Katakan Sinai. Sinai adanya di mana? Benar. Sekarang Sinai di Mesir. Ngarong. Tapi secara geografi Sinai ada di tempat yang berbuah lebat, padang rumput yang hijau, atau Sinai adanya di padang gurun. Tuhan menurunkan Torah di gunung Sinai yang terletak di padang gurun. Dan Allah tidak memilih menurunkan Torah di tanah perjanjian yang penuh susu madu. Supaya apa? Supaya mengingatkan bahwa padang gurun hanyalah transisi, bukan destinasi. Bahkan di padang gurun kita akan menemukan kemampuan ilahi supaya kita bisa menuntaskan destiny. Kalau hidupmu hari ini gak baik-baik aja, kalau hidupmu hari ini banyak masalah, jangan menyerah. This is only your transition place. This is your not destination. Hey! Kalau hari ini hidupmu sedang pusing, banyak masalah, ruwet, tenang aja. Itu cuma tempat transisi. Itu bukan destinasi. Malahan di tempat transisi itulah kamu akan seperti bangsa Israel di padang gurun. Dia menemukan Torah yang menjadi kekuatan ilahi, dia menjadi bangsa yang kuat. Maka di tengah padang gurunlah Tuhan akan membuat kamu bertemu your kemampuan ilahi, your divine ability. Lewat padang gurun kamu akan ketemu karunia-karunia yang baru, kemampuan-kemampuan yang baru.
keahlian-keahlian baru. Dan lewat itu kamu bisa menuntaskan destinasi kamu. You get something. Kamu gak mungkin di tempat nyaman ketemu kemampuan ilahi. Kamu gak tahu, Dokter Dedi gak tahu ternyata dia punya kemampuan untuk loncat tinggi. Sebelum dia dikejar 7 anjing helder. Hah? Dokter sekarang loncat segini aja karena udah gak muda lagi. Takut. Tapi kalau dipaksa ada 7 anjing helder, dok, coba. Kamu become the extraordinary runner. Kamu become extraordinary jumper. Pas kamu udah sampai, ternyata kenapa dulu gua gak jadi atlet malah jadi dokter ya? You get something. Tuhan pakai padang gurun hidupmu untuk nah ketawa sampai batok gua. Dapat something. Coba lagi, you think about it. Tiba-tiba Ivana yang gak bisa masak ditaruh di tengah hutan belantara. And suddenly dia lihat, dia sehari lapar dia tahan, 2 hari lapar dia tahan, hari ketiga dia lihat rumput hijau dia senyum. Dia ambil rumput hijau dia buat, bubur kacang hijau tak bisa, bubur rumput hijau ku buat. Tak ada kacang hijau, rumput hijau ku buat. Kok tiba-tiba keluar. Wow. Ivana belum menjadi wild chef alam liar. Why? Karena keadaan membentuk dia untuk dia menemukan kemampuan ilahi. Halo? You get something? Rara bisa berenang. Mungkin tapi Rara gak bisa diving. Tapi kalau dia dilempar ke laut, wah, tetap gak diving, ngapung. Gak, just kidding. But ketika you are in the wilderness, ketika kamu sedang di padang gurun, jangan berhenti di sana. Nangisi keadaanmu, marah sama Tuhan. A stupid things that I know is you angry with God. Hal terbodoh yang pernah saya temukan adalah orang marah sama Tuhan karena kesalahannya. Saya yang salah sehingga saya dapat hukuman. Kok marahnya ke Tuhan sih? Kalau saya dihukum, itu bukan Tuhan yang hukum. Saya sendiri yang salah sehingga saya layak dihukum. Malah saya harus lebih melayani Tuhan daripada sebelumnya. Karena gini, walaupun dihukum, tetap kasih karunia-Nya nyata sama saya. Apa kasih karunia nyata? Sampai sekarang saya masih bisa bernafas lah. Saya sehat lah. Wajah saya makin glowing. Itu bukan karena kekuatan saya. Saya ini orang yang gak setia sama Allah. Tapi Allah tetap setia di tengah ketidaksetiaan saya. Jadi apa yang beralasan membuat kita marah sama Tuhan? Hey, mindsetmu harus berubah. Hari ini kalau kamu di padang gurun, itu bukan tempat destinasi. Jadi jangan lama-lama di sono. Padang gurun nih, sunbed Sunbed lu, itu namanya bukan sunbed, itu kesambat namanya. Ketika kamu di padang gurun, kamu ngomong ini tempat transisi. Aku gak lama di sini. Aku harus cepat-cepat ketemu pelajaran yang aku harus temuin. You get something? Aku harus cepat-cepat ketemu keterampilan, gift, karunia, kemampuan ilahi yang Tuhan telah sediakan. Setelah aku ambil, aku pergi lagi ke tempat. Kok gak ada yang amin sih? Jangan menangisi padang gurunmu. Air matamu gak akan bisa membuat padang gurunmu jadi padang rumput. Karena padang rumputmu telah menunggu di sana. Hey! Jemaah, you get something. You get something. Banyak orang yang hari ini demen banget sama padang gurun. Di padang gurun dia selfie, dia bangga. I am in the wilderness. How long it is? Lu kira lu Princess Mulan? Hey no. Kalau kamu tahu sedang di padang gurun, kamu bilang ini transisiku. Cepat berlatih, cepat terima kemampuan ilahi. Dan langsung kamu berjalan lagi menuju destinasi kamu. Amin. Jangan jadi anak manja lah. Padang gurun, help me, help me. Jangan tunggu orang tolong kamu, tolong dirimu sendiri.
tahu ini padang gurun, ketemu Torah, ketemu transisi, ketemu kemampuan ilahi, get out. Pintunya udah di depan kamu kebuka, kamu cuma tolong, tinggal jalan balaho. You terlalu dramatic life sih. Pintu di depan, pintu udah kebuka, kamu cuma tolong. Hey, you keluar dari masalah ini. You kebanyakan nonton sinetron sih. You kebanyakan nonton drama FTV. You kira hidup you FTV ada cut-nya, kagak ada cut di sini. Hidup akan jalan terus. Gak mungkin kalau hidup you lagi salah, cut, ulangi, mana ekspresinya, no. Katakan jangan terlalu drama. Kalau Tuhan sudah buka pintu untuk kamu keluar dari padang gurun, jangan teriak-teriak doang. Get out! Tapi selama Tuhan izinkan di padang gurun, berarti selama itu Tuhan masih mau melatih kamu. There is something divine ability that you want to get found. Padang gurun adalah waktu di mana kamu menemukan kemampuan ilahi. Gak cuman Torah, Musa, dia dilatihnya di mana? Musa found the ability become prophet, become become pembebas, become the leader di padang gurun. Nggak sehari bro. Berapa lama? 40 tahun. Itu jenggot dari hitam udah jadi putih. Itu bulu dada dulunya brown, sekarang udah gold. Hey, tapi 40 tahun Musa di padang gurun mengubah Musa menjadi from the shepherd of sheep menjadi the shepherd of the nation. Siapa lagi yang diubah di padang gurun? Bukan Tuhanmu Yeshua. Abis dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia harus ke wilderness. Berapa hari? 40 hari. Tapi keluar dia dipenuhi dengan kuasa. Kalau hari ini kamu sedang dibawa padang gurun, Tuhan sedang bentuk kamu untuk kamu menjadi sesuai dengan kemampuannya. Amin. Nggak cuma itu. Di Shavuot orang Israel merayakan hari raya penuaian. Karena di bulan Sivan mereka menuai gandum dari benih yang mereka tabur dan nantikan selama ini. Jika di Iyar mereka kaum di Omer. Jika di Iyar dia menghitung hari untuk dia nuai. Maka di Sivan mereka count the harvest. Dengar baik-baik. Di bulan Iyar orang Israel ngitung 49 hari lagi. 48 hari lagi. Sampai akhirnya dia nuai. Tapi di Sivan penantiannya telah selesai. Sekarang dia gak menghitung hari. Dia menghitung tuaian yang begitu banyaknya. Artinya di Shavuot Tuhan sedang ngomong dalam hidupmu. Your moment to wait is over. This is the moment of nothing to waiting again. Because dengar baik-baik, what you seek now it's finding you. Indonesianya apa Om? Ya nanti saya Indonesiain. Di bulan Sivan ini Tuhan mau ngomong masa penantianmu telah selesai. Dan engkau akan dan engkau akan ditemukan oleh apa yang engkau nantikan. Para wanita-wanita, kalau engkau menantikan jodoh selama ini, kamu sudah count the Omer. Bukan 49 hari, 490 hari. Lebih profet, lebih 4.900 hari. Dengar hari-hari ini. Jodoh yang kamu nantikan, sekarang jodoh itu akan menemukan. Stay and still become lady in the waiting.
Ada buku yang bagus sudah, Lady in the Waiting. Satu apa? Ada buku Lady in the Waiting. Tapi ada satu lagi buku yang harus dibuat. Man in the Foaming. Wanitanya sedang menunggu, prianya sedang dipersiapkan. Kalau hari ini belum ada jodoh yang tepat datang padamu, jangan sedih. Karena pria idamanmu sedang Tuhan bentuk menjadi pria sejati. 1, 2, 3. Yes. Kalau kata teman saya yang baru, Pak Bambang namanya 1, 2, 4 itu. 1, 2, 4. Ya. Jadi hari ini dengar baik-baik. Sampai batuk saya. Musim penantianmu telah selesai. Apa yang Dokter Dedi nantiin, di sini kamu menemukannya. You find it. You find it. Or it find you. You get something. Cuman kamu terlalu banyak mau menanti-nanti terus sih. Padahal apa yang kamu nantikan ada di depan kamu. Siapa contohnya saudara yang begitu? Hagar. Waktu Hagar diusir Abraham. Hagar pergi di padang gurun. There is no water in the wilderness. Nggak ada air di padang gurun. Sampai Ismail nangis. Dan suara Ismail terdengar oleh Allah. Waktu suara Ismail terdengar oleh Allah, apa yang terjadi? Tuhan nggak menciptakan sumur yang baru. Tuhan membukakan mata Hagar. Supaya Hagar bisa melihat. Ada sumur loh sebenarnya di depan kamu. Cuman kesedihan membuat kamu nggak menemukan sumur itu. Dokter Dedi, ada sumur loh di depan kamu. Tapi trauma membuat kamu gak bisa melihat itu. Now Tuhan sedang buka traumanya. Supaya kamu bisa menemukan sumur yang sebenarnya udah nunggu kamu di depan kamu. You get something. Say wow. Siapa yang makin semangat saudara? Ada yang gak semangat lagi? Mau jadi apa loh? Saudara lagi, lanjut. Berikutnya. Shavuot. Di Shavuot orang Israel menuai gandum. Sehingga di Shavuot juga perayaan sebagai hari raya mengucap syukur atas penyediaan Allah untuk 1 tahun ke depan. Shavuot adalah momen di mana Allah memberikan tugas ilahi, adalah Allah yang sama yang memberikan penyediaan ilahi untuk menuntaskan apa yang Dia tugaskan. Saya ulangi, dengar baik-baik, ambil dengan iman. Shavuot adalah momen di mana Allah memberikan tugas ilahi, adalah Allah yang sama yang memberikan penyediaan ilahi untuk kita menuntaskan apa yang Dia tugaskan. Tuhanmu nggak cuma ngasih tugas. Halo, Tuhanmu nggak cuma ngasih tugas. Dokter Yanto, Tuhanmu gak cuma ngasih tugas. Hari ini kamu dipercayain klinik sama Tuhan. Artinya Tuhan juga yang akan menyediakan itu. He never leave you gini. He never give you mission without provision. Keren nih kata-katanya. Write it. God never give you mission without provision. Kalau Tuhan mau utus kamu sebuah misi, makin berat misimu, makin banyak penyediaanmu. Because He is not only your king, He is your father. Seorang bapak ngutus anaknya, dia cuma satu, dia mau bangga sama anaknya, tapi terlebih dari itu sebelum bangga anaknya harus selamat dulu. Waktu itu Prince sopo namanya? Jenenge? Prince Charles punya anak sopo? Prince William dan Prince Henry diutus ikut perang ke Irak, Pak. Supaya dia proud as a grandson of the queen, proud lah cucunya bisa ke medan perang. Tapi saya percaya sebelum itu 2 cucunya ratu sampai ke Irak, pasti tentara hebat udah ngawal dulu. Udah ada gudang makanan di sono. Kasurnya udah kasur yang anti HNP. Hello? Iya dong.
Datanglah Prince Charles, datanglah Prince William, datanglah Prince Henry. Bawa pistol, dia difoto 3 kali, dia tidur di kasur enak, dia makan, tentara yang tembak-tembakin semua. Tiba-tiba dia lihat udah mulai bahaya, neneknya telepon, pulang, dia pulang lagi. Jadi dia datang ke medan tempur bukan untuk berperang, dia untuk foto. Lu kira tentara atau foto model? But yang saya mau ngomong, itu hati seorang bapak. Dia mau kamu mulai menjalankan misi. Dia mau bangga sama kamu. Saudara tahu nggak? Tuhan bangga ketika engkau menjalankan misinya. Makanya gini, yuk pikir baik-baik ya. Tuhan tuh maha kuasa. Nggak ada kamu, nggak ada saya apalagi. Tetap kok dia bisa jalankan dunia ini. Siapa saya? Tapi gini saudara, tanpa Tuhan kita nggak mampu. Tapi tanpa kita Tuhan nggak mau. Karena gini, ketika kamu berjalan dalam destinimu dan menggenapinya, God is proud with it. Tuhan bangga dengan itu. Tapi di atas rasa bangganya, lebih besar rasa kasihnya. Sehingga dia yang utus kamu, dia Allah yang sama yang menyediakan itu. Sehingga dia adalah Allah yang gini, He never give mission without provision. Dia gak akan kasih kamu tugas sebelum dia menyediakan sesuatu itu. Jadi kalau kamu lagi dikasih misi sama Tuhan, dan kamu bilang berat, kamu lebih manja daripada Prince William. Jangan jadilah anak raja yang punya hati hamba. Jangan anak hamba yang punya hati raja. Namanya kulang ajal. You get something? Huh? You get something gak? Bahasa Inggrisnya keren. Becomes the son of the king that the servant heart. Not the son of servant that have the king's heart. Ngerti kamu? Halo? Jangan terlalu manja. Misiku terlalu berat. Tuhan gimana? Terlalu berat. No. Allah sudah mengukur kemampuanmu sebelum dia memberi misi ke kamu. Dia udah buat budget, dia sudah buat anggaran. Kekuatan Dr. Yanto berapa sih? Kekuatan Dr. Yanto berapa? Udah gitu misinya kemana? Dia udah ukur kekuatanmu, dia ukur karuniamu, dan dia sudah anggarkan budgetmu. Kamu tinggal satu, believe and obey. Tugas kalian cuman believe and obey. Karena Tuhan sudah kalkulasiin semua. Ketika Abraham dipanggil keluar, Abraham cuma taat. Karena Abraham percaya dia yang memberikan misi. Dia juga yang telah mengkalkulasi. Tepuk tangan buat Allah kita. This is only by faith. Yang berikutnya saudara, Syafuot, jika di Gunung Sinai, pada Syafuot Allah memberikan Torah, maka di Gunung Sion Allah memberikan Roh Kudusnya. Kok diam nih? Di zaman Musa, waktu Pentakosta Tuhan menurunkan Torah. Tapi di zaman para murid, waktu Yesus sudah naik ke sorga, di Pentakosta Tuhan menurunkan Roh Kudus. Musa di Gunung Sinai, Roh Kudus turun di Yerusalem, Gunung Zion. You get my word kan? Apa yang saya mau ngomong sih saudara? Syafuot, Allah bukan hanya memberikan ketetapan dan hukum, tetapi dia memberikan pribadinya ke dalam kehidupan kita supaya kita bisa seturut dengan gambarannya. Saudara dengar baik-baik. Kalau nanti kalian baca di satu kitab Injil John kalau nggak salah. Taurat, hukum itu Taurat ya. Taurat diberikan. Tapi kasih karunia datang. Apa bedanya? Apa beda kata Taurat diberikan tapi kasih karunia datang? What is different? Yang diberikan barang. Halo? Kamu gak akan bisa memberikan manusia. Halo? Saya kasih komiming ke Suyen, gak bisa. Komiming dipitain saya kasih gak bisa. Halo?
Hukum itu mati. Dia gak punya jiwa. Dia gak merasakan apa yang kamu rasakan. You bisa, you gak bisa, you can do it, you must do it. You gak bisa tawar-tawaran dalam hukum. You dapat something gak? Law. Law itu berbicara you do it. You do it. You gak do it, you gak dapat duit. Hah? It's law. You gak berbuat baik, you nanti lahir jadi pepaya. Itu law, iyalah. Law. You harus baik. Sekali you gak baik, you lahir jadi pohon pandan. Itu law. Tapi aku manusia, aku gak berdaya. I don't want to know. Hukum ya hukum. You langgar, you dihukum. Tapi beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak diberikan. Kasih karunia dan Roh Kudus datang. Dia bukan barang, dia pribadi. Ketika kalau hukum, dokter Dedi jatuh, langsung, you Dedi you fail. Cancel. Tapi Roh Kudus gak begitu. Pas dokter Dedi jatuh, dia tangkap supaya gak tergeletak. Dia obati. Dan dia bilang, susahnya di mana? Susahnya di A, di B. Dia ajari. Dia perlengkapi, yuk mulai lagi, bisa lagi. You get something. Hukum hanya memberikan petunjuk. Tapi Roh Kudus menyertai kamu, mengajari kamu supaya kamu bisa jalankan petunjuk itu. Syafuot berbicara sebagai orang percaya, you are living not under the law. You are living under the grace. Law. Hukum selalu berkata, do it. You do it. But grace selalu berkata, I already done it. I'm already done it. Ayo, ini keren nih. Hukum selalu berkata, Pak Sigit lakukan ini. Claudia lakukan ini. Darren lakukan ini. Tapi anugerah selalu berkata, Yesus telah melakukan buat Sigit. Yesus telah melakukan buat Darren. Yesus telah melakukan buat Claudia. Syafuot mengingatkan kita, Tuhan gak cuma memberikan hukumnya. Syafuot, Tuhan telah menggenapi hukumnya. Sehingga dia memberikan pribadinya. Supaya karena pribadinya kita bisa dituntun untuk hidup di dalam hukum-hukumnya. Halo? You not live by law again. So jangan tuh religious. Papaya face. It's not too holy. Ngeliat orang nari dikit. It's church. It's not too holy. Ngeliat orang pakai banner. Sesat. Kenapa sih kita selalu melihat dari sudut pandang the law? Padahal kita punya the side, the grace. Mungkin dia nari-nari kayak gitu karena dia melepaskan ekspresi cintanya ke Tuhan. Why you demand people with his action, not his heart? Bukankah Allah bukan melihat rupa, Allah melihat hati. Bahkan Yesus datang untuk orang berdosa karena dia bukan hukum, dia pribadi yang menggenapi hukum itu. Hukum diberikan, tapi anugerah datang. Syafuot, Tuhan cuma ngomong, iya aku pernah memberikan hukum. Tapi sekarang hukum telah digenapi. Di Syafuot yang sama, aku memberikan kamu pribadi. Yang tidak akan meng-cancel kamu. Tidak akan meninggalkan kamu. Dia akan jalan bersama kamu. Until you fulfill it. Syafuot adalah momen of divine return. Tergenapi. Allah memberikan kembali dominion yang hilang melalui Roh Kudusnya. Dan lewat kuasa Roh Kudusnya 3.000 jiwa
kembali kepada keselamatan melalui khotbah Petrus di loteng Yerusalem. Saudaraku, apa sih sebenarnya yang dicari manusia di dunia ini? Baik yang di dalam ibadah on-site ataupun YouTube. Ada sebuah misteri dan pertanyaan besar. Apa yang dicari manusia dalam kehidupan mereka? Jawabannya adalah mereka mencari apa yang pernah hilang. Dan yang hilang dari manusia bukan keluarga. Yang hilang dari manusia bukan pesta. Yang hilang dari manusia bukan uang. Saat Adam jatuh dalam dosa, diusir dari Eden, manusia kehilangan hak untuk berkuasa atau dominion. Tapi saudara tahu nggak bahwa dominion yang hilang itu telah ditebus dan direbut kembali oleh Yesus di Golgota. Dan dominion yang Yesus rebut diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kalau kita percaya kepadanya, membuka hati kita, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus adalah dominion yang Allah ingin kembalikan dalam hidup kita. Sehingga Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. You will receive a power. You will receive dunamis. You will receive back your dominion. Dan hari ini Roh Kudus mau sebagai pribadi bukan hanya turun tapi tinggal di dalam kamu. Sehingga lewat dominion yang kembali, lewat kuasa yang kembali, kamu bisa menyentuh yang tidak tersentuh, menyelamatkan yang terhilang. Lewat simplicity, lewat sesuatu yang sederhana seperti Petrus. Tapi dipenuhi kuasa Roh Kudus, kamu bisa menyelamatkan bahkan lebih dari 3.000 jiwa. Supaya dia kembali kepada keselamatan. Mau gak di Syafuot hari ini kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus, aku bersyukur pada hari ini. Aku tahu aku orang berdosa. Aku tahu aku butuh diselamatkan. Dan aku tahu bahwa Yesus adalah keselamatan itu. Hari ini Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku percaya dengan hatiku, mengakui dengan lidahku. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berdaulat atas hidupku menjadi raja untuk selama-lamanya. Materaikan aku dalam kitab kehidupan. Dan Roh Kudusmu hidup di dalam aku. Bekerja melalui aku. Berkarya dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.